Sekilas tentang struktur sel. Mari kita pelajari bersama struktur sel itu. Sel adalah unit hidup terkecil organisme. Semua sel memiliki beberapa kesamaan. Tidak peduli apa jenis selnya. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya. Di dalamnya terdapat sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan juga ada DNA yang merupakan materi genetik sebuah sel. Sel digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah sel-sel eukariotik. Mereka memiliki organel-organel sel yang meliputi inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Yang kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran organel tertutup. Mereka memiliki materi genetik, tapi itu tidak terkandung dalam inti sel. Sel prokariotik selalu bersel satu, atau organisme uniseluler seperti Archaebacteria dan bakteria. Apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian khusus dari sel, yang punya tugas unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti sel, alias pusat aktivasi sel. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA mendiktekan apa yang harus dilakukan sel dan bagaimana melakukannya. Kromatid adalah bentuk lain dari DNA yang tersebar di sebelah dalam membran nukleus. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memandat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleolus, yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting, yaitu mensintesis atau membuat protein. Di luar inti, ribosom dan organel lainnya melayang di sitoplasma, yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma, atau menempel pada retikulum endoplasma. Kadang-kadang disingkat RE. Ada dua jenis RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat di dalamnya, dan RE halus tanpa adanya ribosom yang melekat. Retikulum endoplasma adalah membran berlorong tertutup untuk mengangkut bahan-bahan seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma dalam vesikula kecil, di mana aparatus Golgi atau lebih dikenal dengan badan Golgi menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi. Mereka diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi ini melakukan dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambah bahan lain pada mereka, seperti lipid atau lemak dan karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di sel tumbuhan ini, vakuola sentral menyimpan air. Kita ke sel hewan. Kamu akan melihat organel yang disebut dengan lisosom. Lisosom adalah wadah limbah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka berisi dengan enzim yang memecah puing-puing sampah sel ini. Mitokondria adalah organel yang merupakan organel pembangkit energi pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Selama proses yang disebut dengan respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua aktivitas sel. Sel-sel yang membutuhkan banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus
yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautotrofik, artinya mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Sel mereka memiliki organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana fotosintesis itu terjadi. Kloroplas memiliki zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka yang menyokong bentuk, menguatkan, dan melindungi sel tanaman. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Ada banyak struktur unik yang lain, di mana dimiliki beberapa sel saja. Berikut contohnya. Pada manusia, saluran pernafasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu menangkap partikel-partikel yang terhirup dari udara dan mengeluarkannya ketika batuk atau bersin. Fitur lain yang unik dimiliki oleh beberapa sel adalah flagel. Beberapa bakteri memiliki flagel. Flagel seperti ekor kecil yang dapat membantu bergerak atau mendorong sel itu. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagel adalah sel sperma. Dari video yang sudah kita lihat bersama, dapat disimpulkan jika sel eukariotik adalah sel tumbuhan dan sel hewan, dengan nukleus dan organel membran tertutup. Sementara sel prokariotik adalah organisme uniseluler tanpa bagian yang disebutkan tadi. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan juga materi genetik. Dan meskipun hanya sel tumbuhan yang memiliki kloroplas, baik sel tumbuhan dan sel hewan memiliki mitokondria.